Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dengan Bu Eni. Tentunya kita akan melanjutkan materi pada kelas 11 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada pemaparan video berikut ini. Bab yang kedua, kita akan mempelajari tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah berdasarkan sikap spiritual dan sosial, murid mampu menghargai nilai-nilai ketuhanan dengan penuh tanggung jawab setelah mempelajari materi sistem demokrasi Pancasila. Murid mampu berperilaku santun dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan berperilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, murid mampu menjelaskan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia dengan benar. Murid mampu menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia dengan tepat setelah mendiskusikan dalam kegiatan belajar. Untuk integrasi imtak, materi demokrasi di sini terkandung dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dari Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 di sini jelas bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memutuskan suatu perkara ataupun suatu permasalahan dengan cara bermusyawarah. Pengertian demokrasi disampaikan oleh banyak ahli, tetapi dapat dirangkum bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip demokrasi ada 3. Yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik. Demokrasi merupakan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Dalam pembentukan keputusan politik, rakyat ataupun warga negara selalu dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah tingkat persamaan atau kesetaraan di antara warga negara. Menurut prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Pada umumnya, tingkat persamaan yang dituju antara lain adalah persamaan dalam politik, dalam hukum, persamaan dalam kesempatan, persamaan dalam ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Yang ketiga adalah kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Kebebasan merupakan sarana untuk mencapai kemajuan. Kebebasan yang dimaksud tentunya merupakan kebebasan yang bertanggung jawab tanpa dibatasi oleh penguasa. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri memiliki beberapa ciri yang antara lain adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada pada kehendak rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, demokrasi tidak lepas dari prinsip kekeluargaan dan juga gotong royong yang memang sudah menjadi ciri dan budaya masyarakat ketimuran, terutama di Indonesia. Yang ketiga adalah musyawarah mufakat. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya, dalam mengambil keputusan selalu melalui jalan musyawarah bersama, bukan dengan memaksakan kehendak golongan saja. Yang keempat adalah mengakui keselarasan antara hak dan kewajiban. Artinya, demokrasi mengakui persamaan hak serta kewajiban, bukan hanya kewajiban saja, dan melupakan hak ataupun sebaliknya.
Yang keenam adalah menghargai hak asasi manusia. Artinya, hak asasi sebagai hak mendasar tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara. Nilai-nilai demokrasi Pancasila antara lain adalah kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Kebebasan ini diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah kebebasan berpartisipasi. Yang ketiga adalah kesetaraan antara warga negara. Kesetaraan merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sini diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Yang keempat adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kedudukan antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum. Yang kelima adalah kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan. Rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Yang keenam adalah rasa percaya. Rasa saling percaya di sini merupakan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat, merupakan nilai dasar yang membentuk demokrasi. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya satu sama lain ini tidak tumbuh. Dan yang terakhir adalah adanya kerjasama. Kerjasama di sini diperlukan untuk mengatasi persoalan di dalam masyarakat. Kerjasama hanya dapat dibentuk atau dapat terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia mengorbankan sebagian dari yang diusahakannya. Dinamika demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah periode 1945 sampai dengan 1959. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru sebatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi mendukung Revolusi Kemerdekaan. Yang kedua adalah demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai dengan 1965. Ciri-cirinya antara lain adalah adanya dominasi dari presiden, kemudian terbatasnya peranan dari partai politik, dan meluasnya peranan dari ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik, yaitu melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Dengan adanya dekret tersebut, kedudukan presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Periode yang ketiga adalah 1965 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru ini menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu dapat diadakan secara teratur dan berkesinambungan sehingga selama periode tersebut berhasil diadakan 6 kali pemilu, yaitu pada tahun 1971, 77, 82, 87, 92, dan 97. Periode yang terakhir adalah periode 98 sampai dengan sekarang. Banyak sekali perubahan penting yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam pemilu. Pengawasan terhadap presiden lebih diperketat dan jaminan terhadap hak asasi manusia di sini juga semakin kuat. Untuk pemerintahan yang dapat dikatakan adalah pemerintahan yang demokratis, setidaknya memiliki ciri-ciri tersebut. Ciri-cirinya antara lain adalah adanya akuntabilitas. Akuntabilitas di sini, wakil rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang akan dan telah diambil. Yang kedua adalah adanya rotasi kekuasaan.
Rotasi kekuasaan harus dilaksanakan secara periodik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, adanya rekrutmen politik yang terbuka. Wakil rakyat di sini dapat diusung oleh berbagai partai politik. Oleh karena itu, rekrutmen politik harus terbuka sehingga wakil yang diusung benar-benar dapat membawa aspirasi dari masyarakat. Yang keempat adalah adanya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan indikator negara demokrasi karena pemilu merupakan wujud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Dan yang terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar, yang mana setiap warga negara di sini memiliki hak dasar yang harus dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dalam negara demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, serta menikmati pers yang bebas. Demikian tadi pemaparan terkait materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.